Oke, selamat sore Pak Hairil, Pak Hairil Abdini, Sore, Pak Wendy. kawan lama kawan sekelas di ITB Sipil, tapi sekarang lebih banyak berkecimpung di perekonomian, kebijakan, perekonomian makro dan lain-lain. Jadi saya kira tempat yang sangat tepat bagi saya untuk bertanya, karena background-nya kombinasi antara engineer dan ekonomi. Nah, kita ini sering dengar ini sekarang bahwa Indonesia dinyatakan bahwa kita telah naik kelas ke negara yang berpenghasilan menengah, middle income country. Dari ini suatu kenyataan keberhasilan kita tanda petik selama kita membangun Indonesia mungkin sejak setelah kemerdekaan mungkin di awal-awal 50 sampai dengan sekarang. Belum seperti yang kita harapkan, tapi harus kita akui bahwa kemajuannya memang ada, dan inilah yang sekarang kita saat ini tingkatan yang kita capai sebagai negara berpenghasilan menengah. Namun tentunya kita tidak puas sampai di situ, kita ingin naik level lagi ke satu level lagi ke negara berpenghasilan tinggi, harapannya kan demikian. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin minta penjelasan ke Pak Hairil, itu apa sih maksudnya negara berpenghasilan menengah, dan apa tuh indikatornya, apa indikatornya dari income per kapita atau ada indeks kesejahteraan, dan barangkali ada contoh-contohnya juga sekali. Gitu Pak Hairil, kalau bisa dijelaskan secara lebih awam, mungkin jangan sebagai orang ekonom makro yang mungkin istilahnya pusing nanti saya. Baik Pak Wendy. Jadi istilah middle income itu pertama kali dikemukakan oleh Bank Dunia dan juga ADB ya di Manila. Ya pada dasarnya sih Bank Dunia dan ADB itu membagi 3 gitu kelompok negara. Pertama, negara berpendapatan rendah begitu ya. Kemudian negara berpendapatan menengah, lalu di atas itu negara berpendapatan tinggi. Nah, batas-batas yang digunakan itu bukanlah batas yang kaku atau fix begitu, tapi kalau mau dipakai ancer-ancer misalnya, di mana batas pendapatan rendah dengan pendapatan menengah, itu kira-kira $1.000 lah kira gitu. $1.000 pendapatan per kapita pada kondisi tahun 2011, kira-kira begitu ya. Lalu batas dari pendapatan menengah bawah dengan menengah atas itu sekitar $4.000 gitu. $4.000. Ya, lalu batas pendapatan menengah atas dengan pendapatan tinggi yaitu di atas 12.000-an lah, $12.400 per kapita pada tahun 2011. Kira-kira begitu Pak Wendy. Simpelnya hanya dibagi 3 kelompok itu. Nah, lalu kalau mau diterjemahkan, lalu apa artinya kan begitu? Nah, negara berpendapatan rendah itu kan ciri-cirinya ya pastilah mereka lebih daya saingnya itu mengandalkan upah buruh yang lebih murah lah ya, relatif ya dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah gitu. Nah, kemudian negara berpendapatan tinggi itu ya pasti upahnya juga sudah tinggi dan mereka juga menguasai teknologi yang juga ya cukup tinggi ya dan cepat sekali perkembangannya begitu. Nah, negara berpendapatan menengah tuh berada di antara itu. Ya. Nah, negara yang bawah tadi kalau dia mau bersaing dengan yang bawah nggak mungkin lagi, upah buruh kan udah tinggi gitu kan. Mau bersaing dengan yang atas, ya teknologinya masih jauh, kira-kira begitulah. Jadi ya terperangkap di antara negara berpendapatan menengah dan berpendapatan tinggi, kira-kira begitu kondisi terperangkapnya itu. Tapi tadi kan Pak Ariel bilang kita tadi ada di menengah pun ada menengah bawah sama menengah atas ya. Indonesia ya. Posisinya di mana itu sekarang? Nah, pada tahun 2019 Indonesia sudah berhasil tuh menembus batas mau menuju ke menengah atas begitu ya. 2019 sudah di atas 4.000 pendapatan per kapitanya. Tetapi ini pandemi COVID ini membawa kita lagi turun ke bawah. Gitu. Turun lagi dikit. Itu kondisinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan China, contoh ya,
China kan memang itu grafik atau peningkatan pendapatan per kapita itu tinggi sekali, Pak Wendy. Ya, tinggi sekali. Mereka itu hanya di dalam 10 tahun itu bisa naik sampai $6.000 begitu. Dan kalau tidak ada halangan apapun, kalau trennya mereka bisa tetap pertahankan, mungkin di 2024-2025 China sudah masuk ke negara berpendapatan tinggi. 12.000 artinya. Iya, cepat sekali gitu. Itulah relatif kalau kita bandingkan ya antara China dengan misalnya Indonesia atau Filipina gitu. Atau Thailand seperti itu. Iya. Jadi kalau kita ingin terus naik lagi tadi Pak Heri katakan kita tidak bisa lagi mengandalkan upah buruh yang murah. Karena dengan kita naik kelas, kesejahteraan kita otomatis naik, maka biaya hidup juga otomatis tinggi ya. Jadi kalau kita memproduksi barang yang added value-nya rendah, maka menjadi nggak kompetitif ya, kira-kira gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa yang membedakan negara berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi? Yang membedakan itu sebetulnya produktivitasnya. Negara berpendapatan rendah itu produktivitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah. Negara berpendapatan menengah, produktivitasnya juga lebih rendah dibanding negara berpendapatan tinggi. Nah, sebagai proksi yang paling mudah itu untuk membedakannya itu adalah ditandai atau dicirikan oleh pendapatan per kapita itu. Nah, itu menggambarkan ya sebagai proksi dari produktivitas sebuah negara begitu atau bangsa. Gitu. Jadi produktivitas ini kan saya awam. Jadi produktivitas itu tidak diartikan secara kasat mata dalam arti kata kalau orang yang si A bisa menghasilkan 1 baju 1 hari, si B menghasilkan 1,5 baju 1 hari. Bukan dari itu ya secara linear seperti itu, tapi lebih kepada nilai yang ditinggikannya. Ya, nilai bisa juga, yang tadi juga bisa. Jadi kalau kita mau lebih dalam, tadi kan saya sampaikan itu pendapatan per kapita itu sebagai proksi saja begitu ya, pendekatan saja. Kalau mau lebih konkret lagi, itu PDB dari sebuah negara dibagi dengan jumlah tenaga kerjanya. Itulah produktivitas dari tenaga kerja. Kalau mau lebih dalam lagi, dibagi dengan jam kerja, gitu kan? Man hour kalau bahasa itunya ya, orang jam gitu kan? Nah, itu udah lebih rinci lagi. Produktivitas satu orang yang bekerja 1 jam berapa nilainya? Entah dalam rupiah atau US dollar atau mata uang apapun begitu. Nah, itu contoh dari produktivitas. Dan akhirnya produktivitas itu kan dari orang yang bekerja ya Pak Wendy ya. Orang yang bekerja menghasilkan sesuatu, kalau dikumpulkan di seluruh negara maka disebutnya pendapatan domestik bruto. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau dibagi dengan jumlah penduduk, kan ujung-ujungnya juga pendapatan per kapita lagi. Gitu. Kira-kira begitu. Di sini ada nggak nih agak ini pertanyaannya, ciri khas negara yang berpenghasilan menengah atas atau tinggi gitu ya, bagaimana kaitannya dengan ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam, kira-kira gitu. Ya, ini menarik, ini memang. Sebagian negara-negara berpendapatan menengah itu ada yang mengandalkan sumber daya alam, ya, produktivitasnya, ya. Lalu sebagian lagi memang mengandalkan lapangan usaha yang lain, seperti misalnya industri pengolahan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam ini itu memang rentan ya. Ketika harga komoditas sumber daya alam itu jatuh begitu, ekonominya juga ikut jatuh gitu. Nah, ini ada yang menarik, penelitian terbaru dari Bank Dunia begitu. Itu menunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya tergantung pada sumber daya alam itu ya, produktivitasnya setelah krisis 2008 itu turun lebih dalam.
dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah yang tidak menggantungkan terhadap sumber daya alam gitu. Nah, kenapa turun lebih dalam? Karena memang setelah krisis 2008 itu terjadi tren penurunan harga komoditas yang juga cukup dalam gitu. Ya. Itu yang menyebabkannya. Tapi ini teori kalau ya. Mungkin nggak kalau dia masih tetap mengandalkan katakanlah sumber daya alamnya begitu kaya gitu, sehingga dia bisa mengandalkan terus sumber daya alamnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Atau ada limitnya nggak secara teori? Itu memang itu yang jadi perbincangan banyak ekonom juga ya. Bagaimana sebuah negara yang tadinya berbasis sumber daya alam mampu bertransformasi gitu kan, keluar dari basis sumber daya alam tadi, misalnya berbasis knowledge, berbasis pengetahuan. Ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara Timur Tengah yang tadinya produsen minyak begitu, contoh United Arab Emirates, ya Qatar dan lain sebagainya, mereka sekarang secara bertahap sudah melakukan transformasi ekonominya dari yang berbasis sumber daya alam ke ekonomi yang berbasis knowledge, pengetahuan, ya. Sehingga mereka itu mengembangkan sektor jasanya, ya, industrinya, kemudian juga mengembangkan pariwisata dan sebagainya, itu lebih mengandalkan kepada peningkatan kemampuan sumber daya manusianya untuk mengembangkan ekonomi itu. Jadi itu memang memerlukan transformasi, Pak Wendy, ya. Transformasi ekonomi. Ya. Jadi dia katakan kalau zaman dulu tuh kita bilangnya kemampuan kita untuk memberikan nilai tambah dari satu produk. Jadi bahan mentahnya ini kita berikan nilai tambah ini, maka menjadi suatu produk yang nilainya lebih tinggi ketimbang produk katakanlah garment gitu yang relatif nilai tambahnya rendah. Nah, tapi artinya Pak, kemampuan kita untuk memberikan nilai tambah yang tinggi itu tergantung seberapa inovatifnya, seberapa hebatnya pencapaian iptek dari ataupun keterampilan ya dari si SDM-nya itu. Barangkali gitu ya kali ya. Ya, itu betul sekali. Jadi ada 3 faktor ya yang menentukan produktivitas tadi itu. Yang pertama memang tenaga kerja atau sumber daya manusia ya. Nah, tenaga kerja ini kan yang ditentukan oleh tingkat pendidikannya, ya. Ditentukan juga oleh keterampilannya, ditentukan juga oleh pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, dan juga ditentukan oleh kemampuannya. Ya. Kemampuan bisa juga dalam arti kata fisik ya. Nah, kalau memang mereka itu secara fisik sehat, tentunya produktivitasnya lebih bagus dibandingkan dengan misalnya tenaga kerja yang fisiknya juga kurang sehat begitu. Karena memang dulu kurang gizi dan sebagainya. Jadi itu faktor pertama ya, sumber daya manusia. Yang kedua kapital. Kapital itu ya contohnya misalnya tanah atau lahan ya, gedung-gedung ya. Terus kemudian mesin-mesin yang dimiliki untuk berproduksi, ya. Kemudian material maupun peralatan, dan yang kelima sekarang yang terakhir adalah itu TIK atau ICT ya, digital gitu, teknologi digital. Nah itu dari sisi kapital. Nah yang ketiga faktor yang menentukan produktivitas itu ya bahasa itunya disebut dengan total factor productivity. Kalau mau kita simpelkan saja, yaitu peran teknologi lah, kira-kira begitu. Nah, apa faktor determinannya di situ? Ya, itu misalnya riset, pengembangan, inovasi, ya, terus kemudian daya saing dari pasarnya, ya, efisiensi dari pasarnya, kemudian institusinya dan sebagainya. Nah, kira-kira 3 itulah yang menjadi yang menentukan produktivitas dari sebuah bangsa. Tenaga kerja, kapital, dan total faktor productivity tadi. Nah, ada satu enabling environment atau lingkungan di mana orang itu bekerja gitu ya. Yang menentukan itu ada 2 hal. Yang pertama itu disebut dengan sistem produksi atau production system, ya. Yang kedua itu adalah business model, ya, atau model bisnisnya gitu.
Nah, production system itu kalau saya boleh ilustrasikan, misalnya begini, ini di pertanian aja contoh mungkin yang lebih gampang kita pahami ya. Apakah orang itu hanya menanam satu kali dalam satu tahun ketika hujan datang gitu ya? Karena di musim kemarau nggak ada air gitu. Itu contoh dari sistem produksi. Atau orang menanam sesuatu itu di alam terbuka atau di dalam rumah kaca ya. Nah, itu sistem produksi yang sangat berbeda sekali itu Pak Wendy ya. Nah, kalau bisnis model itu misalnya contoh yang paling mudah barangkali apakah produk-produk pertanian itu dia jual kepada pedagang pengepul kalau kita istilahnya ya, atau tengkulak begitu, atau menggunakan platform ya yang menghubungkan antara petani dengan konsumen begitu ya. Seperti yang dilakukan di China juga, ada Taobao, ada Pinduoduo, macam-macam tuh platformnya. Sehingga China mampu mengangkat pendapatan petaninya luar biasa tingginya gitu. Jadi kira-kira begitu tuh Pak Wendy. Kalau kita lihat tadi Pak Hari bilang meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas sebenarnya kan terkait dengan kualitas dari SDM. Kualitas dari SDM-nya itu kita bicara masalah peningkatan keterampilan, peningkatan pendidikan, which is yang tidak bisa kita lakukan dalam 5 atau 6, 7 tahun. Itu mungkin paling tidak satu generasi atau setengah generasi mungkin yang kita harus secara konsisten menyelesaikan itu. Kalau kita untuk investasi ya, modal barangkali kata investasi, kalau kita bisa mengattract investasi, mungkin bisa kita genjot dengan satu katakanlah environment yang sangat bagus itu, orang bisa sehingga waktunya bisa lebih pendek, kita bisa meningkatkan investasi. Yang masalahnya itu adalah menurut saya itu yang SDM-nya itu. Kalau SDM-nya sendiri kita tidak lakukan pendidikan, pelatihan secara serius itu dan menyiapkan standar jauh hari, kan artinya tidak mungkin itu kita gunakan untuk naik kelas. Ya, itu betul sekali Pak Wendy. Jadi walaupun kita punya uang ya, punya kapital begitu, tapi uang itu dipegang oleh orang yang produktivitasnya rendah ya, pastilah uang itu juga akan menghasilkan produktivitas yang rendah ya, dibandingkan dengan dipegang oleh orang yang memiliki pengetahuan ya, pengetahuan kemana uang itu harus diinvestasikan begitu kan, lalu teknologi apa yang mereka bisa gunakan untuk meningkatkan investasinya dan sebagainya. Jadi memang benar ya, dari 3 faktor tadi itu, tenaga kerja, kapital, dan total faktor productivity, itu semua tuh sangat bergantung kepada sumber daya manusianya. Total faktor productivity tidak bisa kita tingkatkan kalau memang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi ya, mendifusikan teknologi itu, mendiseminasikan teknologi dan atau memanfaatkan teknologi begitu. Jadi itu semua terletak pada sumber daya manusia tuh Pak Wendy. Jadi ada orang menyebutkan capital efisiensi itu diukur dengan I-core. Kalau I-core-nya itu tinggi, itu berarti kurang efisien itu kita menggunakan kapital. Kurang efisiennya itu kenapa ya? Tergantung dari manusianya gitu ya. Uang yang segitu tuh si manusia itu digunakan untuk apa begitu? Bagaimana dia memanfaatkan kapital itu gitu? Nah, kira-kira gitu. Ada contohnya enggak Pak Airil? Contoh katakanlah negara yang bisa melewati level itu, atau ada negara yang memang sampai sekarang masih di level yang berkutat di level itu. Mungkin ada lesson learned yang bisa kita dari situ Pak. Negara yang berhasil sukses naik dari middle income ke pendapatan tinggi itu memang nggak banyak ya. Kalau di Asia itu misalnya Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, ya Singapura begitu ya. Dan yang banyak ya terjebak di dalam pendapatan menengah tadi gitu. Bahkan beberapa negara yang sudah masuk di pendapatan menengah atas itu bisa terperosok kembali ke bawah gitu. Entah itu karena peperangan seperti di Syria ya, atau memang karena kondisi sosial ekonomi seperti di Venezuela seperti itu, kondisi politik. Jadi ada memang ya. Tapi kalau kita mau mengikuti jejak dari yang sukses gitu ya, itu memang
kuncinya itu terletak dari teknologi, Pak Wendy. Ya. Nah, kalau sebagai ilustrasi lah, kayak orang itu, teknologi bertani lagi lah kita kasih contoh ya. Ada yang pakai cangkul gitu kan, ngolah tanah pakai cangkul gitu ya. Dia berhari-hari di situ menyiapkan lahannya. Lalu dibandingkan yang menggunakan hand traktor gitu kan, dia lebih cepat. Lalu dibandingkan lagi yang menggunakan traktor yang roda 4 gitu ya. Wah, cepat sekali itu dia ngolah tanahnya. Menanam padi juga sama, nanam pakai tangan satu-satu, ada yang pakai mesin tanam gitu kan. Nah, panen juga sama, dipanen pakai arit, lalu banyak yang rontok padinya gitu, jadi lossesnya besar ya, kehilangan hasil panennya besar, sama yang dipanen pakai mesin ya. Dan begitu juga pengeringan yang sekarang menjadi isu itu. Panennya di musim hujan, gabahnya basah, lalu nggak bisa dijual gitu kan. Nah itu kalau kita menggunakan teknologi mesin pengeringan, itu kan sebenarnya masalah-masalah seperti itu bisa kita atasi. Belum lagi mungkin ditambah lagi apa ya tadi Pak Hairil singgung sedikit ya, kondisi apa enabling condition dari sudah begitu, terus kondisi ataupun juga apa ekosistem di kitanya sendiri masih belum juga terlalu mendukung ya. Misalnya tadi katakanlah bukannya pakai platform tapi masih sistem tengkulak. Jadi penambah rente antara produsen sama konsumen itu banyak sekali yang harus dilalui ya barang begitu. Itu juga bikin efisiensi ya barangkali ya. Ya, rantai pasoknya panjang sekali begitu ya. itu yang mengakibatkan ya istilahnya si produsen sendiri akhirnya tidak bisa meraih manfaat yang seharusnya mereka sebagai produsen bisa raih gitu ya. Andai kata ada input teknologi di situ, tentunya itu bisa diperbaiki. Ya. Pak Hairil, kita juga sering dengar gini nih sekarang katanya ada bonus demografi. Salah satu faktor yang bahkan kita optimis kita bisa naik ke kelas ke negara berpendapatan tinggi antara lain sering disebut bahwa kita punya bonus demografi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan memacu ke naik kelas yang lebih tinggi. Gimana tuh Pak? Apa ininya tuh? Ya, tadi kita sudah bahas bahwa yang menentukan produktivitas itu kan manusianya ya. Nah, manusia yang mana? Manusia yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Itu yang manusia yang masih produktif ya. Ya, ketika jumlah mereka itu banyak begitu ya, itulah yang disebut dengan masa-masa di mana sebuah negara itu menikmati bonus demografi begitu. Nah, lagi-lagi kan kuncinya di sini tidak hanya banyak saja, tetapi juga banyak dan memiliki kemampuan ya, produktivitas yang tinggi tentunya. Berarti itu kuncinya kembali lagi kepada pendidikannya, ya, pelatihannya, skill yang dimiliki atau keahlian yang dimiliki begitu. Jadi kita akan bisa memanfaatkan bonus demografi itu kalau memang SDM-nya itu memiliki kemampuan yang tinggi begitu. Nah, masa-masa itu tidak panjang, Pak Wendy. Kalau dilihat dari grafik pertumbuhan penduduk itu, ya antara tahun 2010 2030 lah kira-kira eranya tuh di situ gitu. Lewat dari itu nanti penduduk kita sudah menua gitu ya. Jadi nanti lebih banyak orang-orang yang sudah tidak produktif yang mengandalkan kesejahteraannya dari orang-orang yang berproduksi tentunya. Jadi beban ya jadi ya bisa. Bisa jadi beban. Jadi demographic dividend bisa jadi demographic burden gitu ya. Pak Hairil, demographic dividend itu bisa kita nikmati ya jumlahnya kita nikmati, angkatan kerja kita lebih banyak kalau dia berkualitas, mempunyai produktivitas yang lebih tinggi, sekaligus dia harus punya lapangan kerja. Artinya harus ada banyak entah pabrik atau lahan pertanian dibuka. Artinya harus ada investasi. Investasi naik, tinggi, SDM-nya banyak, dengan produktivitas tinggi, kombinasi itulah yang diharapkan bisa bahkan kita naik kelas. Ini ada contoh yang menarik, sebetulnya Belanda ya Pak Wendy ya. Belanda itu kan luasnya itu kurang lebih seluas Jawa Barat begitu ya. Nggak begitu luas lah ya.
Tetapi dengan peran SDM dan teknologi di bidang pangan yang begitu bagus, Belanda berhasil menjadi negara pengekspor pangan kedua terbesar setelah Amerika Serikat ya. Padahal Amerika Serikat itu lahannya luasnya luar biasa begitu kan? Itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi kembali kepada SDM dan teknologi di situ. Nah, di Belanda itu ada Universitas Wageningen, ya, itu universitas terbaik di bidang pertanian untuk kelas dunia lah begitu. Dan memang pertanian Belanda didukung oleh hasil-hasil riset yang luar biasa hebatnya. Mulai dari riset bagaimana mencari bibit yang unggul, ya, riset bagaimana mengatasi hama, ya, tanpa menggunakan pestisida itu ya. Kemudian juga riset bagaimana mencari pupuk yang organik ya, tidak tergantung pada pupuk kimia begitu ya. Nah, seperti itulah Belanda mengembangkan pertaniannya. Dan ya cukup banyak doktor yang bekerja di sektor itu melakukan riset di situ, dan memang itu terjadi kolaborasi yang bagus antara pemerintah provinsi di tempat Wageningen itu, Universitas Wageningennya sendiri, sama produsen-produsen pangan terkenal di dunia gitu ya. Itu semua datang ke sana gitu, belajar di sana, memanfaatkan teknologi di sana, dan itu disebarkan ke seluruh cabang-cabang tempat produksi mereka di seluruh dunia. Sampai di Belanda itu ada perusahaan yang menghasilkan, kalau bahasa kitanya menghasilkan kutu gitu ya. Kutu itu biopredator untuk mengatasi hama gitu Pak Wendy. Dan itu dia produsen menghasilkan miliar dolar itu income-nya perusahaan itu gitu kan. Dan sistem produksinya menggunakan rumah kaca memang. Jadi 100% dikendalikan atau terkontrol dengan baik. Kalau pertanyaannya begini Pak Ariel, kalau melihat kondisi kita dari kita sekarang gitu ya, masih banyak mungkin level petani kita karena berbagai keterbatasan mungkin masih perlu waktu jauh untuk mencapai ke sana. Level SDM kita juga ya masih perlu waktu juga situ. Kelihatannya dengan kita dikasih waktu berapa nih sekarang? Sekitar udah sampai 2030 kan sekitar 10 tahun lagi mungkin. 10 tahun lagi. Bagaimana nih menurut Pak Hairil? Hitungan optimis itu kita bisa mencapai, let's say mungkin kalau untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi mungkin susah ya kali ya untuk dalam waktu 10 tahun. Tapi untuk berpenghasilan menengah atas mendekati tinggi, gimana kira-kira? Jadi begini Pak Wendy, sebelum pandemi, ya, kalau kita lihat tren dari produktivitas kita, Indonesia begitu, kita berharap tadinya kira-kira di tahun 2036, kita itu sudah naik ke pendapatan tinggi Pak Wendy. Ya. 2036 ke 12.000 ya? Ya, gitu. Ya. Itu dengan pertumbuhan kira-kira rata-rata berapa tuh? 6% setahun apa gimana tuh? Ya, 6-7% lah kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, ya kita plotkan lagi itu angka-angka produktivitas sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia yang terbaru ya di tahun 2020, sejak krisis 2008 itu memang terjadi tren penurunan produktivitas di seluruh dunia, ya. Tidak jadi negara berkembang saja gitu. Tetapi penurunan yang paling dalam terjadi di negara berkembang. Gitu ya. Nah, penurunan ini kalau tidak kita cepat balikkan begitu ya. Nah, ini mengakibatkan proyeksi yang tadi di tahun 2036 itu ya bisa meluncur lebih lama begitu. Bahkan bisa lewat tahun 2045 seperti itu. Jadi kuncinya sekarang itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas di semua sektor ya, di semua lapangan usaha, itu kan. Kita lakukan itu. Bagaimana melakukan itu? Ya pastilah lewat pendidikan, bantuan teknologi, riset, inovasi, dan sebagainya, begitu. Saya kira juga kita belum terlambat lah untuk memulai itu ya. Orang-orang Indonesia itu banyak loh yang pintar-pintar yang mampu untuk bisa itu.
Tapi dibutuhkan environment ini. Apa itu environment-nya? Kita mungkin perlu mengubah sistem produksi atau production system yang ada sekarang. Dan kita juga mungkin perlu mengubah bisnis modelnya, ya, dari berbagai lapangan usaha tersebut, seperti saya sampaikan tadi. Kita kan nggak mungkin lah membiarkan petani gurem dengan tanah luas 1.000 meter atau 2.000 meter persegi, dia cangkul pakai tangan begitu ya. Itu kan skala ekonominya nggak masuk dan sebagainya. Bagaimana ini kita transformasikan menjadi sebuah bentuk kegiatan yang lebih produktif seperti itu. Jadi lahannya itu digabung semua, ya. Tidak usah lagi petani kecil itu menyangkul, tapi itu dilakukan dalam satu skala yang besar seperti itu. Tanahnya tidak hilang, ya. Petani sebagai pemilik aset tidak hilang juga di situ asetnya, gitu. Dan dia bisa menikmati hasil produksinya. Nah, si petaninya ini barangkali sebagian mungkin masih jadi petani, bekerja di dalam bentuk korporasi besar itu. Sebagian lagi kita transformasikan mereka mungkin untuk pindah ke urban, bekerja di sektor industri, tapi itu memerlukan istilahnya apa, reskilling, upskilling dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan tuh Pak Wendy, mentransformasikan ekonomi ini dengan tujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga itu harus dibarengi dengan melatih kembali, meningkatkan kembali keahlian dari tenaga kerja kita. Kira-kira gitu, Pak Wendy. Ngomong-ngomong soal tadi, Pak Ariel, environment dalam arti kata apa ya namanya, enabling condition yang seharusnya bisa sebagai prasyarat supaya bisa itu maju. Maka mungkin diawali juga dengan kan Pak Presiden nyatakan kembali itu untuk menyintai produk dalam negeri. Itu sebenarnya dari dulu setiap presiden melakukan itu, dan sebetulnya itu sangat relevan ya Pak ya, karena itu startnya pertama. Sebab kalau kita ingin menghasilkan sesuatu, kita nggak bisa tiba-tiba langsung hebat dan bisa langsung kompetitif dengan produk yang sama dari luar. Jadi pada proses kita belajar seperti itu, memang dia harus si pemerintah, regulator harus hands on, dan si masyarakatnya harus ya mau bersama-sama pakai barang itu dengan segala macam jatuh bangunnya. Baru nanti itu semua bisa kita pakai, industrinya kita bisa maju, orang kemudian jadi bersemangat untuk melakukan inovasi, itu bergulir baru Pak ya. Jadi kalau kita lihat ya, katakanlah kita melakukan sebuah inovasi, menghasilkan sebuah produk gitu kan. Di mana produk itu pertama kali kita bikin? Tentunya di pasar domestik kan. Di dalam negeri sendirilah itu ya. Karena itulah yang akan menentukan secara bertahap nanti kita bisa meningkatkan kualitasnya, lalu makin banyak orang yang membeli gitu kan. Nah, contoh yang paling baik itu adalah mungkin Korea ya. Korea itu, dia kalau itu beli mobil, yang mobil buatan Korea gitu kan. Dia nggak mau beli mobil yang buatan lain gitu. Tetapi ini kan tidak berdiri sendiri ya. Antara kecintaan terhadap produksi dalam negeri ya, dengan kemauan untuk atau kemampuan atau peluang untuk berinovasi itu kan sebuah ekosistem itu Pak Wendy. Ekosistem yang kompetitif ya, yang bersaing, berdaya saing, dan memiliki spirit ya untuk maju ya. Nah, kembali lagi ini pendidikan engineering kita ya. Para perekayasa kita harus bangga sebagai perekayasa dan sebagainya. Nah, Presiden sebetulnya kan sudah mencanangkan itu manusia Indonesia unggul gitu kan. Untuk visi 2045-nya. Nah, sekarang tinggal kita jabarkan saja visi itu, bagaimana bentuk konkretnya itu ke bawah gitu. Ya, bagaimana kita bangun kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah berkolaborasi bersama untuk menghasilkan, meningkatkan produktivitas bangsa, menghasilkan produk yang dicintai oleh bangsanya sendiri. Pak, kan begini, kadang saya bilang, saya tidak mau waktu ada habis Pak Presiden bicara itu ada wawancara di TV kepada istilahnya man on the street lah, ditanya bagaimana reaksinya. Ada yang bersemangat, tapi ada yang bilang bahwa ya kalau itu bagus ya kenapa enggak, tapi kalau itu enggak bagus saya enggak mungkin dong. Nah ini yang maksud saya kritikalnya di situ, justru Bapak,
kalau dia mengatakan bahwa saya maunya bagus, saya maunya minimal barangnya itu sama atau beda sedikit sekali dengan barang luar, baru saya mau. Ini yang saya bilang apa namanya, nggak bisa begitu, karena memang untuk di tahap awal sudah pastilah tidak akan mungkin kita tidak melewati tahapan di mana kita itu kualitasnya itu babak belur lah, katakanlah seperti itu. Tetap Pak, kalau menurut hemat saya tetap aja harus diangkat. Kalau itu dibiarkan untuk dia hidup dengan sendirinya, dari bayi hidup dengan sendirinya, merangkak dengan sendirinya, tidak mungkin. Atau kecuali mungkin di komoditi-komoditi tertentu, tapi di yang industri untuk langsung bersaing dengan yang di luar sulit. Padahal sekarang kita tidak boleh melarang orang untuk mengimpor barang tertentu. Boleh, ya kan? Jadi satu-satunya cara adalah yaitu ya tergantung kembali ke orang Indonesia ya. Jadi maksud saya gini, kalau mau maju semua ya semua. Jadi maksud saya si orang komunitas pekerjanya harus meningkatkan pendidikannya, harus meningkatkan keterampilannya segala. Tapi masyarakat secara keseluruhan harus beri environment yang mendukung untuk itu dengan cara ya mencoba mencintai produknya dengan kadang-kadang secara ulang bilang, saya nggak mau lah, baru orang mau bikin produk itu mungkin baru 30%, 40% yang kandungan lokalnya, buatan lokal, kita bukannya mensupport, tapi kalimatnya udah langsung bilang, alah itu labelnya aja sih, dalamnya itu masih banyakkan asingnya. Gitu. Kemudian, instead of memberi semangat, malah memberi demotivasi lah, pernyataan-pernyataan yang memberikan demotivasi. Ini yang kayaknya mungkin sudah harus berubah juga gitu kita begitu. Ya, betul sekali Pak Wendy ya. Sebetulnya ada satu peluang yang bisa kita manfaatkan ya, yaitu pengadaan pemerintah Pak Wendy. Government procurement itu ya. Nah, coba kita lihat Amerika itu kan ya udahlah disebut kapitalis, open market segala macam ya. Tapi pemerintahnya itu kalau beli kendaraan untuk keperluan pemerintah, itu pasti kendaraan buatan Amerika. Dia nggak akan beli buatan-buatan negara lain kan begitu. Nah, government procurement ini kan masih dilindungi, tidak masuk ke dalam kesepakatan perdagangan begitu kan. Itu masih bisa kita. Ya, misalnya kita mau menciptakan baterai mobil misalnya begitu ya. Ya, mungkin pertama dulu pembelinya adalah mobil-mobil listrik punya pemerintah, beli baterai yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Kalau enggak dimulai dari situ, ya bagaimana kita bisa mengembangkan kan Pak Wendy? Itu kan perlu periode yang cukup panjang ya Pak Wendy ya. Kesiapan teknologi atau technological readiness level gitu kan. Dari 1 sampai 9 bisa dijual dengan harga yang komersial begitu. Itu kan perjalanan panjang begitu. Nah, kalau tidak disupport, dibeli oleh pemerintah atau di dalam negeri sendiri, ya nggak mungkin juga mereka bisa tumbuh ya, mereka bisa bersaing seperti itu. Tapi begini juga, mengembangkan produk itu tuh ya, jangankan inovasi baru, imitasi saja. Kita misalnya mau mengimitasi apapun lah yang sudah dibuat negara maju ya, itu tetap memerlukan pendidikan ya, tetap memerlukan keahlian begitu. Contoh misalnya kita mau meniru flash disk kecil kan itu, flash disk kecil itu ya. Lah kalau kita nggak memiliki knowledge, pengetahuan dan sebagainya, ya nggak mungkin lah kita bisa bikin flash disk yang kecil itu ya. Sepertinya mudah, itu hanya logam dilipat-lipat begitu, terus di dalamnya ada. Tapi kan nggak seperti itu, ada konten atau kandungan teknologi di dalamnya kan begitu. Jadi kita mungkin nggak perlu dulu inovasi ya kalau saya ya. Imitasi pun tidak apa-apa sebetulnya gitu kan. Itu tempat kita belajar kok, Jepang dulu lewat imitasi. Taiwan juga sama, Hong Kong juga sama, China juga sama, semua negara melewati itu kok. Tapi tetap diperlukan talenta untuk bisa menghasilkan barang imitasi itu. Iya. Pak Hairil, jadi saya ini nih kalimat kata inovasi ini kan
kita ini menerjemahkannya terlalu berat. Jadi beberapa kawan di mana lah di lingkungan iptek itu mengatakan bahwa inovasi sesuatu invensi plus komersialisasi dan seperti begitu. Nah, saya nggak tahu mungkin apa namanya terjemahannya Bank Dunia atau dari mana itu. Tapi maksud saya gini, perkataan inovasi itu tolong kita terjemahkan dengan konteks itu. Ya kan, nambahin sedikit itu ya sudah lumayan begitu. Sehingga maksud saya menambah apa ya, spirit dari ini kan memotivasi orang agar mau dan tidak kehilangan motivasi untuk terus melakukan kerja-kerja kreatif gitu, kalau toh nggak kita ngomongin nggak inovatif, kerja kreatif seperti begitu. Ya itu, jangan sampai pokoknya yang saya khawatirkan adalah ucapan atau komentar yang mendemotivasi orang itu. Kalau kita mau beli produk kita sendiri, katakanlah masih hanya 50%, 60% konten kita, terus harganya juga sedikit lebih mahal, gitulah misalnya gitu ya, gitu. Atau harga sama tapi kualitasnya agak sedikit meragukan, apa tidak sebagus itu. Ya itulah proses yang harus kita lalui. Dan bayangan saya, karena kita belinya itu produk dalam negeri, toh uangnya kan nggak kemana-mana, Pak Hairil. Ya, betul. Ya kan uangnya kan nggak kemana-mana, kan bergulir lagi kan kepada kita sendiri gitu. Ya. Dan itu meningkatkan kesejahteraan bersama, ya, antara produsen dan konsumen yang berada di dalam negeri tadi itu, yang Pak Wendy sebutkan tadi itu, ya. Itu mendorong sebetulnya kesejahteraan. Tapi begini Pak Wendy, inovasi itu bisa dibikin rumit definisinya, ya, bisa juga dibikin mudah sebetulnya. Ya. Apa sih inovasi begitu kan? Inovasi itu kan sebetulnya para peneliti dia menekuni apa yang dia teliti. Ya. Lalu ada entrepreneur, wira swasta di luar. Wah, saya mungkin bisa nih manfaatkan ini nih untuk jadi produk ini. Jadi itu harus ada kerjasama itu antara entrepreneur dengan peneliti gitu kan. Nggak mungkin peneliti itu kita bisa harapkan dia juga meneliti lalu menghasilkan produk komersial. Enggak. Dia bidangnya hanya meneliti aja gitu. Entrepreneur lah yang memanfaatkan hasil-hasil riset itu sampai dia bisa masuk di secara komersial ya. Jadi produk-produk komersial begitu. Contoh misalnya, siapa itu Bill Gates misalnya ya? Bill Gates itu dulu dia hanya beli DOS itu, Direct Operating System-nya komputer itu, dia beli, dia punya bayangan, dia akan bisa olah ini menjadi Windows dan sebagainya. Ya dia hire orang yang meng-create DOS tadi kan, lalu bekerja untuk Bill Gates dan menciptakan Windows. Begitu juga dengan Steve Jobs ya. Dia hanya nonton pameran dari Xerox itu, pameran Xerox itu, hasil pameran itu, waduh ini saya bisa ambil nih. Karena Xerox nggak mau pakai hasil R&D dia itu, jadi abandon aja. Nah bagi Steve Jobs, wah ini peluang nih. Nah itu dia sebagai entrepreneur punya visi gitu kan. Lalu dikembangkanlah itu Apple dan segala macam itu dari situ. Jadi kita perlu dua di Indonesia. Kita perlu peneliti-peneliti yang tekun dan unggul, tapi kita juga perlu entrepreneur yang akan secara inovatif gitu memanfaatkan hasil-hasil riset itu. Tanpa kolaborasi dua ini tuh nggak bisa itu. Memang entrepreneur, businessman itu kan tujuannya mencari untung lah ya, mencari untung secara natural begitu, mencari untung lebih banyak, untungnya lebih bagus. Cuma masalahnya kalau environment-nya itu menyebabkan dia bisa mencari untung lebih mudah dari hanya menjadi pedagang atau menjadi mediator di tengah, ketimbang dia menjadi apa ya namanya entrepreneur dalam arti kata mengembangkan produk, maka dia nggak akan bisa membantu si inovator tersebut. Mungkin di Amerika itu environment-nya sudah sedemikian rupa. Orang yang dapat dari rente itu,
bisa makan tapi tidak bisa menjadi hebat betul. Kalau menjadi hebat betul dia harus ada breakthrough inovasi yang di depan yang sehingga dia menjadi leading di situ. Ya, itu betul sekali dituntut memang sebuah kelembagaan atau institusi yang menghargai hak cipta atau karya seseorang begitu ya. Nah, kemudian juga yang mendorong terjadinya kompetisi yang sehat di dalam masyarakat seperti itu ya. Itu sangat dibutuhkan itu. Dan bahkan ini menurut saya paling penting gitu ya. Karena ini apa? Ini menjadi enabling environment ya, menjadi pembisa gitu ya. Bisa terwujudnya sesuatu gitu kan, ekosistem yang memungkinkan sesuatu terjadi. Ada satu lagi tadi saya lupa, selain dari peneliti, kemudian entrepreneur, ada satu lagi itu pemilik kapital ya. Itu venture kapitalis gitu kan. Nah, venture kapitalis dia punya uang banyak ya. Nah, dia itu hanya searching aja. Dia cari misalnya 100 gagasan begitu, dia biayai 100-100-nya. Jadi 2 atau jadi 3 bagi dia tuh kalau ini bisa breakthrough, wah untungnya udah luar biasa besarnya Pak Wendy. Nah, ini juga harus bisa kita tumbuhkan. Bagaimana pemilik-pemilik kapital atau venture kapitalis itu bisa tumbuh juga di Indonesia untuk membiayai pengembangan-pengembangan ini. Tanpa kehadiran mereka, kelihatannya sulit. Kalau pemerintah nggak mungkin lah menjadi venture capital ya. Anggaran kita kan terbatas begitu. Itu kira-kira. Nah, cuman kita mungkin tidak perlu mencontek seperti itu. Kita punya BUMN, kita punya perguruan tinggi yang hasil penelitiannya bagus ya. Ya bisalah dikolaborasikan bersama begitu. Bagaimana permodalan di tahap awal itu bisa dikembangkan. Nanti kalau dia sudah komersial kan dia bisa cari di market itu kapital itu kan. Masih banyak ya persyaratannya, pendidikan, keterampilan harus kita genjot, kemudian produktivitas kita genjot, pada saat yang bersamaan juga modal juga harus untuk investasi kita harus juga besar, dan semuanya itu harus diwadahi oleh enabling environment yang memungkinkan untuk itu gitu. Ya artinya ya harus total football semua se-Indonesia. Kalau mau maju ya harus sama-sama. Nggak bisa mengandalkan kelompok itu kamu maju, saya di belakang ya, saya ikut aja, nggak bisa, semua orang harus berkorban dengan ininya. Ya betul sekali Pak Wendy. Kalau kita lihat Jepang, Korea begitu ya, itu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi itu kan langsung di bawah Perdana Menteri kalau di Jepang itu. Ya kalau kita sekarang udah punya BRIN lah, kira-kira mirip begitu ya. Tapi ya kalau bisa BRIN ini langsung presiden gitu yang mengomandoinya begitu, sehingga nanti yang betul-betul jadi konkret dari apa yang kita ceritakan tadi itu bisa terwujud begitu. Korea Selatan juga sama itu, Science and Technology itu menjadi digabung menjadi satu begitu, dipimpin langsung oleh presiden atau perdana menteri. Iya ya, kan tujuannya pada akhirnya jadi untuk ke sana, artinya semua kebijakan kita harus based on science dan teknologi gitu kan ya. Kan tadi kita udah bahas ya, fakta atau bukti kan menunjukkan ya betapa pentingnya sains dan teknologi itu di dalam kemajuan sebuah bangsa. Jadi sebetulnya udah tidak diragukan lagi lah begitu ya. Cuma kan masalahnya kita kan juga jangan langsung patah semangat. Wah, orang itu sudah jauh gitu kan. Kita baru mulai. Kan banyak strategi dulu kan yang dikembangkan Pak Habibie juga kan. Bermulai dari akhir berakhir di awal gitu. Tahap pertama kita licensing dulu lah ya. Karena kita belum bisa kan. Tahap kedua kita lakukan co-production, produksi bersama. Tahap ketiga kita lakukan pengembangan bersama. Tahap keempat nanti kita ngembangkan sendiri gitu kan. Tapi ini kan memang harus ada roadmap yang jelas gitu, ditekuni betul sehingga ya bisa terwujud. Dan kesinambungan kebijakan ya Pak ya dari setiap pemerintahan yang terus menerus. Pak Heri, ya, Pak Wendy,
menambahkan, tadi kan kita bicara teknologi ya. Ya, Padahal itu semua bidang itu membutuhkan sekali. ya, Pertanian aja, perikanan, apapun. Jadi ya, jangan kita, kadang-kadang kita melihat oh teknologi itu sesuatu yang high tech ya, sesuatu yang yang canggih seperti enggak sebenarnya. Gitu kan. bidang betul. Betul, betul sekali. Ya, di pertanian, di perikanan, di tempat lain yang sebetulnya kita bisa tingkatkan produktivitasnya dengan iptek gitu kan, gitu. Pak Heri, terima kasih kita belajar Sama-sama, Pak Wendy. nanti Ya, ya bikin kita untuk lebih membuka wawasan dan tahu posisi kita di mana. Tidak terlalu pesimis, tidak terlalu optimis, tapi realistis sehingga kita bisa tahu kita berpijak sekarang di mana dan menuju kemana supaya tidak juga kita terlalu utopia gitu. ya. Ya, mungkin kalau saya boleh meng-highlight dua hal saja, Pak Wendy. Jadi kunci dari pembicaraan kita tadi itu adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas, dan yang kedua adalah bagaimana kita mentransformasikan ekonomi kita tadi. Ekonomi yang berbasis teknologi yang mungkin masih sederhana dan sebagainya, dengan input teknologi yang lebih baik, yang lebih sesuai, yang lebih cocok ya, sehingga produktivitas tadi bisa kita tingkatkan. Jadi dua itu aja. Baik. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya.